Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kasih dari Rumah Sakit Stella Maris Nia Selatan bersama saya dengan LP KTII, Karya Tulus, Insani, dan Ilahi. Kita akan bicara dengan salah satu suster kita, Odi. Apa kabar? Salam kasih. Iya. Baik, Suster Odi, saya senang saat ini kita di pagi hari ini saya bisa datang kemari untuk mendatangi Rumah Sakit Stella Maris ini. Ya, Suster Odi, kita boleh duduk di mana nih ya? Saya ingin berbincang-bincang dengan Suster Odi. Di mana ya, Suster? Oke, Suster. Yuk, mari Suster ya. Ya, silakan Suster. Iya. Aduh, apa kabar ini Suster? Kabar baik. Kabar baik ya. Semoga Suster Odi ini semakin hari semakin sehat, semakin bermanfaat bagi orang lain dan berkarya ya. Amin. Suster maaf ya. Saya kalau boleh jujur ini ada satu yang pingin saya tanyakan dari sosok seorang Dokter Odi ya. Sosok Dokter Odi ini Suster Odi ini sangat yang luar biasa ya. Suster ya, maaf ya Suster ya. Kadang-kadang keceplosan. Jadi ini nampak orang kekinian dengan orang rohani. Jadi bisa kelihatan ya Suster ya. Oke Suster, boleh nggak ya Suster? Saya ini ingin bertanya di pagi ini. Bagaimana sih sebenarnya Suster Odi ini bisa sampai menjadi seorang suster di usia yang sudah kalau nggak salah 40-an ya Suster ya? 47 tahun. Oh 47 tahun ya. Asli Nias ya Suster ya? Asli. Nias Selatan juga ya? Nias Selatan. Oh iya. Sebelum kita sampai gitu, Suster ini kira-kira mohon maaf ya Suster, punya bersaudara berapa ya Suster? Kami 5 bersaudara. Oh Suster ini anak berapa? Anak keempat satu perempuan. Oh cuma Suster sendiri? Wow. Ini ya Susternya luar biasa ya. Jadi kalau kesusteran itu memang harus begini ya Suster ya. Beda dengan saya ya Suster ya. Oke ya Suster. Boleh nggak ya cerita-cerita kita di pagi ini ya Suster ya? Bagaimana Suster seorang Suster Odi dengan bersaudara 5, perempuan satu-satunya bisa sampai ke sini? Ya, asal mulanya saya mau jadi suster itu mungkin binaan dari keluarga besar. Oke. Kemudian waktu masih kecil saya datang ke gereja ini pas 17 Agustus. Oke. Saya melihat para suster sedang berdoa di gereja. Oh, mohon maaf, itu masih kecil usianya berapa ya Suster ya? Masih SD. SD itu Kelas 1 berarti SD. sekitar 6 atau 7 tahun ya Suster ya? Oke. Jadi para suster itu memakai baju putih. Mereka bernyanyi, berdoa dengan hening. Iya. Jadi saya tertarik. Ini seperti surga di dalam gereja itu saya lihat. Wow. Nah, jadi sesudah itu saya masuk SMP, SMA, sampai tamat SMA, hati mau menjadi suster itu masih ada. Iya. Dan rumah kami dekat sekolah itu ada sering para suster datang ke situ untuk mengajar. Dan para suster itu begitu dekat dengan anak-anak, jadi saya tertarik mau menjadi suster seperti itu. Oh gitu ya Suster ya. Jadi Suster Odi ini dulunya itu karena melihat ada di gereja itu banyak yang bernyanyi para kesusteran, jadi memang dari kecil udah ada panggilan untuk melayani. Jadi melayani itu dengan cara kesusteran. Apakah orang tua waktu itu setuju Suster? Saat itu tidak suka. Tidak setuju ya. Mereka sangat setuju untuk masa sendiri perempuan. Oke. Jadi saya punya tekad sendiri memang setelah tamat SMA saya mau jadi suster. Jadi itulah mungkin gema panggilan dalam pribadi saya. Oh iya gitu ya. Jadi itu artinya panggilan untuk melayani ya. Iya Suster, saya tuh pengen tanya. Kira-kira pegangan ayat suci di kitab suci Alkitab, apa pegangan dari seorang Suster Odi ini sampai bisa sampai ke menjadi seorang suster ya Suster? Dari kitab suci pegangan saya adalah inilah aku, utuslah aku yang ada di dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 8. Oh di kitab Yesaya 6 ayat 8 ya. Bab 6 ayat 8. Inilah aku, utuslah aku. oh inilah aku, utuslah aku. Jadi kayaknya ayatnya simple tapi sebenarnya
maknanya besar ya, Suster ya. Dalam arti kesiapsediaan dimanapun diutus saya mau. Oh gitu ya. Tapi saya tertarik ya untuk Stella Maris ini. Boleh dijelaskan apa itu tentang KTII yang kita singkat itu tadi, kasih, tulus, insan, dan ilahi. KTII miliki kasih, Layani tulus, semua insani, dan Tamu tamu ilahi. Dalam arti kami melayani di sini atas dasar kasih. Kasih itu adalah Tuhan, ada Tuhan Yesus. Oke. Nah, jadi kami melayani dengan tulus. Siapapun orang yang datang ke sini itu kami melayani dengan tulus tanpa membeda-bedakan. Entah bagaimana statusnya, golongannya, kaya atau miskin, kami melayani dengan tulus bagaikan kami melayani Tuhan. Oh segitunya ya, Suster ya. Jadi memang makna hidup dari seorang suster, bukan hanya Suster Odi, kayaknya semua hampir sama lah begitu ya, Ya, Suster. dan itu kita tekankan sama karyawan kita semua. Dalam arti seluruh melayani itulah pegangan kita, bahwa kita jangan melihat dia sebagai pribadi manusia, tetapi kita melihat Tuhan di dalam pribadi. Oke. Jadi hal itu yang membuat Suster Odi itu sampai menjadi sosok yang betul-betul mengabdi dan melayani hanya untuk Tuhan sampai saat ini ya. Betul. Jadi itu yang luar biasa ya, Suster Odi ya. Jadi ini jadi apa ya, satu pandangan bahwa seorang suster itu dia hanya hidupnya itu memang untuk melayani Tuhan ya. Dengan suster ini cara itu berkarya, misalnya berada di rumah sakit. Sungguh luar biasa ya, Suster ya. Jadi di pagi ini kita mendapatkan satu ayat Alkitab yang katanya sedikit tetapi punya makna ya. Artinya tadi apa? Dari apa? Inilah aku, utuslah aku. Oke. Inilah aku, utuslah aku. Luar biasa Tuhan. Ya, Suster Odi, terima kasih untuk di pagi ini tentang sedikit profilnya seorang Suster Odilia apa namanya? Manahel. Jadi ini saya agak kurang paham ya tentang bahasanya, tapi lain kali saya akan bisa belajar tentang bahasa Nias ya, Suster ya. Karena kecintaan saya sama kota Nias, khususnya Nias Selatan, secara khususnya itu lagi Stella Maris, dan saya berharap ini menjadi karya yang terbaik. Oke. Salam kasih dari saya. Biarlah pada pertemuan kali ini bersama Suster Odi menjadi karya terbaik bagi kita semua. Oke, saya LP. Ketemu lagi di acara berikutnya, KTII. Kasih, tulus, insan, dan ilahi. Oke, Suster, terima kasih banyak. Salam, Tuhan memberkati. Ya.